Hai halo rekan-rekan pendidik, selamat datang di sesi diskusi kita kali ini. Yuk kita langsung bahas sebuah topik yang saya yakin sering banget kita alami di kelas. Sebagai guru, kita tuh sering ngerasa alur pelajaran kita udah super jelas. Kita tahu persis kan kenapa bab A harus diajarin sebelum bab B. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah murid-murid kita ngelihat alur yang sama? Atau jangan-jangan mereka cuma ngelihat potongan-potongan informasi yang berantakan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas model terhubung atau connected model dalam kurikulum. Anggap saja ini sebagai panduan praktis buat kita semua, supaya benang-benang penghubung antar materi yang tadinya tak kasat mata di mata siswa bisa jadi sangat nyata, dan tentunya bermakna buat mereka. Coba deh kita resapi bareng-bareng kutipan luar biasa dari Robert Maynard Hutchins ini. Dia bilang, tujuan pendidikan adalah mempersiapkan kaum muda untuk mendidik diri mereka sendiri seumur hidup. Kutipan ini benar-benar validasi buat misi mulia kita ya kan? Kita tuh nggak cuma sekedar transfer fakta dari buku ke otak mereka, kita lagi ngebentuk pembelajar mandiri. Dan untuk bikin mereka bisa belajar seumur hidup, mereka butuh panduan dari kita. Nggak bisa dibiarin jalan sendiri. Kita yang harus ngasih lihat bagaimana ide-ide itu sebenarnya saling berkaitan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya model terhubung ini? Biar gampang ngebayanginnya, mari kita pakai metafora teropong opera. Bayangin Anda lagi duduk di balkon teater yang luas, terus Anda pakai teropong opera. Anda kan nggak ngelihat seluruh panggung secara lebar tuh. Anda justru ngezoom, perhatiin detail, nuansa, dan interaksi yang ada di satu titik spesifik aja. Nah, persis kayak gitulah model terhubung ini. Alih-alih buru-buru gabungin mapel kita sama guru lain, kita tetap stay di dalam disiplin ilmu kita sendiri dulu. Entah itu matematika, sains, atau sejarah. Kita zoom in ke detail-detail halusnya. Dan ngebangun koneksi di dalam mata pelajaran itu sendiri, topik ke topik, konsep ke konsep. Tapi ingat, ada satu kata yang mutlak banget di sini, disengaja. Kadang kita yang bikin kurikulum tuh ngerasa, ini alurnya udah logis banget kok. Terus kita berharap siswa paham dengan sendirinya. Kenyataannya, nggak gitu loh. Kita sama sekali nggak boleh berasumsi siswa otomatis ngerti alurnya. Harus ada effort nyata, upaya sadar dari kita buat ngasih tunjuk jembatannya. Begitu kita sengaja ngehubungin semuanya, barulah siswa mulai ngeh dan menghargai alur pengetahuan yang udah capek-capek kita susun buat mereka. Ibarat mau bikin bangunan yang kokoh, ini dia, kerangka dasarnya. Kotak-kotak ini mewakili konsep-konsep di dalam disiplin ilmu kita sendiri. Sebelum kita beranjak mikirin kolaborasi lintas mapel sama rekan guru yang lain, PR pertama kita adalah mastiin fondasi di rumah kita sendiri ini udah nyambung dan terikat kuat satu sama lain. Nah, teori udah, sekarang kita masuk ke bagian 2. Contoh praktis di kelas. Kayak gimana sih bentuk aslinya kalau diterapin? Coba bayangin obrolan seru guru-guru di ruang istirahat. Misalnya Bu Swe, guru matematika kita, dia sadar kalau konsep angka negatif itu jauh lebih gampang dicerna siswa setelah mereka belajar soal kuadran di grafik. Ada alur logis di situ. Terus ada Pak Bob di kelas sains yang pengen muridnya sadar kalau semua hal di biologi itu nyambung ke evolusi. Jadi dia bikin proyek buku catatan evolusi yang terus diisi sepanjang semester. Beda lagi sama Bu Maria di kelas sastra. Dia minta anak-anaknya ngebedah berbagai karya penulis pakai satu lensa yang sama, yaitu tema di American Dream. Keren banget kan? Masing-masing dari mereka lagi nenun satu benang merah yang ngejahit rapi seluruh unit pelajaran mereka. Biar makin kebayang bedanya, kita bandingin deh pendekatannya. Biasanya di sekolah dasar, sains itu kan dipotong-potong. Hari ini belajar ilmu bumi, bulan depan ganti ke fisika. Benar-benar terpisah. Tapi kalau pakai model terhubung, seorang guru bisa dengan sengaja ngaitin unit batuan di ilmu bumi dengan materi pesawat sederhana di fisika. Hasilnya, siswa nggak ngelihat sains sebagai hafalan yang kepisah-pisah, tapi sebagai satu spektrum luas yang terintegrasi. Ini benar-benar kunci utama buat ngebangun pemahaman konseptual mereka sejak dini. Lanjut ke bagian 3, kelebihan dan kekurangannya. Tentu aja nggak ada strategi yang sempurna. Yuk kita bedah secara objektif. Kita mulai dari yang bagus-bagus dulu. Kelebihan utama model ini, siswa jadi bisa ngelihat big picture dari mata pelajaran kita, bukan cuma kepingin puzzle yang berantakan. Keterampilan-keterampilan penting, kayak metode observasi atau langkah ilmiah, jadinya nggak cuma numpang lewat diajarin sekali terus dilupain. Justru sebaliknya, itu terus diasah dan diperdalam seiring berjalannya waktu. Dengan ngeling ide-ide ini, siswa punya waktu buat mereview dan nyerap materi secara bertahap. Tapi, fair ya, kita juga harus bahas kelemahannya.
Karena fokus kita tuh cuma ke dalam pelajaran kita sendiri, secara makro, disiplin ilmu di sekolah ya tetap terisolasi satu sama lain. Kita jadi jarang ngobrol atau kolaborasi bareng guru-guru dari departemen lain. Dampaknya, kita bisa aja ngelewatin peluang emas buat ngebangun pemahaman siswa tentang hubungan lintas mapel yang sifatnya lebih global. Masuk ke bagian 4. Kapan sih tepatnya model ini digunakan di tengah jadwal kita yang padat? Rekan-rekan pendidik, ini kabar baiknya. Model ini adalah comfort zone yang sangat aman untuk mulai bikin perubahan. Ini langkah pertama yang paling pas kalau sekolah mau menuju kurikulum terintegrasi. Kenapa? Karena kita main di kandang sendiri, di mapel yang emang udah kita kuasai di luar kepala. Dan jujur aja, ini juga cara yang ampuh banget buat ngakalin tuntutan standar kompetensi yang selingnya bejibun itu. Kita bisa mulai nerapin ini besok pagi juga tanpa perlu ngacak-ngacak jadwal sekolah. Nah, ini bagian paling seru. Bagian 5. Cara memulai langkah integrasi secara praktis. Anggap aja kita lagi nongkrong bareng dan saya kasih bocoran 4 langkah simple ini. Pertama, buka silabus Anda, cari 2 topik yang diajarinnya berurutan. Kedua, tanya ke diri sendiri, kenapa sih topik A ini harus duluan sebelum topik B? Logikanya apa? Ketiga, temuin deh tuh ide besar atau benang pengikat di antara keduanya. Terus yang keempat, dan ini krusial banget, langsung kasih tahu alasannya ke murid-murid Anda. Jangan cuma disimpan di kepala guru aja, mereka berhak tahu. Kalau masih bingung rangkai kata-katanya, pakai aja jurus andalan ini. Kalimat alasan esensial. Coba deh isi titik-titiknya. Alasan saya suka mengajar topik ini, terus dilanjutin topik ini, adalah karena mengucapkan kalimat ini bikin kita terpaksa mikir keras buat nyari koneksinya. Misalnya nih, guru BK ngomong, alasan saya ngebahas topik relasi sosial sebelum masuk ke kesehatan mental adalah karena keduanya nyambung ke satu hal mendasar, yaitu harga diri. Tuh, kedengarannya jadi masuk akal banget kan? Sebagai alat bantunya, ada template lakukan sendiri yang bentuknya simple banget. Taruh topik pertama Anda di garis atas, topik kedua di garis bawah. Nah, di tengah-tengahnya, ini bagian serunya. Tuliskan konsep atau jembatan penghubungnya. Awalnya mungkin mikir, duh apa ya hubungannya? Tapi percaya deh, begitu mulai dicoba, Anda bakal ngeliat pola-pola keren dan ide besar yang nyatuin pelajaran Anda selama 1 semester penuh. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat direnungin. Apakah kita bakal terus ngebiarin pemahaman anak-anak terbentuk cuma karena kebetulan aja? Atau besok pagi pas masuk kelas kita bakal ambil kendali dan sengaja bikin benang kurikulum yang tadinya nggak kelihatan itu jadi super nyata buat mereka? Semuanya ada di tangan kita dan langkah pertamanya dimulai dari kelas kita sendiri. Terima kasih banyak udah nyimak diskusi ini. Selamat mengajar dan yuk kita bikin setiap materi pelajaran jadi nyambung dan jauh lebih bermakna.